eh, ini Anda kayak gini. Nah, jika di sini sudah ada omset sisa di JP1, sudah ada omset sisa, ya. Lalu di sini sudah ada omset perkembangan. Misalnya di sini sudah ada yang join new member di tim Anda atau sudah ada yang upgrade, berarti Anda tinggal apa nih? Untuk dapat GTR. Tinggal PPV. Tuko. Anda tinggal Tuko 260 PV. Maka Anda dapat apa? Bonus pasangan. GTR, bonus pasangan. Nah, kalau gitu, hanya dengan 260 PV Anda sudah dapat GTR. Ya. Nah, lalu kalau misalnya Anda memasukkan omset 1.300 PV, entah ditaruh di mana, 1.300 PV, mungkin Anda bikin kaki baru, gitu ya, bikin leg baru. Terserah mau sponsori anak Anda atau mau sponsori prospek Anda, ya, Anda punya duit dari pelanggan-pelanggan 1.300 PV dijadikan kaki baru, itu Anda juga bisa dapat produser 1.000, sertifikat produser 1.000, karena itu hasil dari jerih payah Anda ngumpulin duit dari pelanggan-pelanggan Anda dapat sertifikat produser 1.000 gitu. Pak, kalau enggak, ini kalau tidak sampai 1.000 gimana? Misalnya saya kan udah belanja pribadi 260 PV. Lalu ditambah, supaya jadi 1.000 kan ditambah 740 PV. Bisa nggak saya dapat produser 1.000? Saya taruh omsetnya dimanapun, yang 740 PV. Jawabannya bisa. Yang penting Anda menghasilkan 1.000. Yang 260 PV itu dipakai untuk belanja pribadi Anda. Yang 740 PV Anda taruh dimanapun. Itu tetap Anda dapat produser 1.000. Nah, tetapi Anda nggak dapat extra point. Betul nggak? Karena extra point adalah belanja pribadi, tetapi 1.300. Nah, kalau gitu caranya gimana? Gampang aja. Ini nggak usah. Ada tuponya langsung berapa? 1.300. Langsung aja 1.300 tuponya. Nah, di sini ada satu dapat GTR karena Anda sudah belanja minimal 260 PV, 2 jalur placement Anda terisi omset. Anda dapat produser 1.000 dan Anda dapat extra point. Betul nggak? Betul. Oh. Oke. Nah, ini hanya terjadi di minggu kedua, teman-teman. Hanya terjadi di minggu kedua. Jadi, sayang banget kalau menurut saya, kalau Anda nggak manfaatin minggu kedua ini. GTR-nya lolos, dapat reward extra point, karena Anda belanja 1.300 PV, ya, syukur-syukur kan bisa buat upgrade membership Anda, karena Anda masih gold, belum platinum, syukur-syukur kan, betul nggak? Lalu, Anda juga dapat sertifikat produser 1.000. Gile itu. Sak gebukan tok loh teman-teman. Satu gebukan aja 3 sertifikat Anda muncul dan Anda menyelamatkan royal Anda. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Di pause dulu, Ranisa. Satu gebukan di M2. Ya, izin Pak, saya mau tanya. Ya, sebentar ya. Satu gebukan di M2 dapat 3 penghargaan.
yaitu GTR untuk lanjut royal, produser 1000, karena belanja, karena menghasilkan omset 1000 PV minimal, dan reward. Jadi rewardnya tinggal kali ini loh teman-teman. Rewardnya tinggal kali ini loh. Anda jangan salah ya. Rewardnya tinggal kali ini. Jadi Anda lupa kemarin saya dapat reward extra point. Bulan ini bisa lagi Pak dapat. Loh, bisa lagi. Sehingga apa? Sehingga nanti Anda bisa memajang gitu ya. Di status beranda Anda tuh Anda majang bulan kemarin, Januari, Anda peraih reward extra point. Bulan ini, Februari, peraih reward extra point lagi. Apa nggak dahsyat itu teman-teman? Dengan dua poster yang berbeda kan? Posternya berbeda kan? Antara Januari sama Februari. Loh, ini luar biasa. Satu gebukan M2 ini. Ya oke, monggo Ibu silahkan bertanya. Saya Nurima, Pak. Monggo Bu Nuribah. Pertanyaan saya, Pak. Tadi kan ada di tim saya sudah pupuk yang 260 pp. Nah, mau nambahnya yang 600 yang 628 pp. Biar dia Gini. dapat posteran itu yang Oke, sebentar ya. pp. Gini, saya tanya dulu sama Ibu ya. Nama tim Ibu siapa tadi? Pak Sofian Sore. Pak Sofian. Oke, sebentar. Pak Sofian. Dia sudah belanja 260 PV. Karena untuk dapat bonus gitu. 282, Pak. Oke. Tujuannya dia tujuannya supaya dapat bonus pasangan. Ya, betul. Oke. Karena apa? Jadi alasannya adalah karena di sini sudah ada omset sisa. Ya, betul. Lalu di sini sudah ada omset perkembangan. Gitu ya. Ya, Sehingga betul. dapat Betul. supaya dapat bonus pasangan kan? Pasangan. Nah, sehingga dengan pembelanjaan 282 PV ini, maka ini dapat GTR, Pak Sofian, betul nggak? Betul. Yes, oke. Nah, ini bagus. Contoh bagus nih teman-teman. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak Sofian supaya bisa dapat sertifikat produser 1000 sekaligus? Iya, betul. Tadi dulu saya tanya. Bagaimana caranya Pak Sofian supaya bisa dapat, ini kan udah dapat GTR, lalu sekarang biar dapat sertifikat produser 1000 dan dapat extra point. Pak Sofian belum bintang 7 kan? Belum bintang 7 kan, Bu? Belum, Bu. Belum, Pak. Ya, oke. Nah, gimana caranya teman-teman? Supaya Pak Sofian bisa dapat 2 lagi sertifikat, yaitu sertifikat extra point, reward ya, ini bukan sertifikat ya, reward extra point, dan sertifikat produser 1000. Bagaimana caranya? Belanja 1.300 pp. Salah. Update. Masukkan update. Yaitu dengan belanja 1.300 dikurangi 282. Gitu. Ya wis gampangannya gini deh. Pak, extra point itu dalam satu nota belanja 1.300 nggak boleh pecah. Itu belanjanya 282 itu di minggu 1 atau minggu 2, Bu? Di minggu 1, Pak. Oh, kalau di minggu 1 nggak boleh dipecah. Gitu. Kalau ini kan udah masuk minggu 2. Iya, kalau Pak. kalau misalnya Pak Sofian di minggu 2, kita bisa ngomong sama stokis. Stokis itu direvisi itu. Yang 282 itu ditambahi lagi dengan 1.100 misalnya gitu ya. Jadi kan jadi 1.382. Itu bisa jadi extra point, Bu. Kalau di minggu kedua sama-sama minggu 2, tetapi karena belanja 282-nya di minggu 1, maka extra point itu harus dalam satu nota belanja yang boleh diutak-atiknya itu, boleh direvisi-revisinya itu di minggu yang sama.
Nah, kita udah masuk ke minggu kedua, gitu. Ya apa boleh buat. Jadi sekarang Pak Sopian itu belanja 1.300 karena ini sudah di minggu kedua, sementara belanja 282-nya di minggu 1. Nggak bisa diutak-atik lagi, udah masuk sistem. Gitu. Nah, dengan Pak Sopian belanja 1.300, belanja atas nama siapa? Atas nama Pak Sopian aja nggak apa-apa. Ini harus atas nama Pak Sopian kalau kayak gini caranya. Gitu. Sebentar. Produser 1.000 extra point. Ya, extra point itu harus belanja atas nama dia sendiri soalnya. Maka Pak Sopian juga akan dapat sertifikat produser 1.000 dan extra point. Gitu. Kesempatan ini cuman ada di minggu kedua, teman-teman. 3 sertifikat langsung. Cuman ada di minggu kedua. Anda kalau lewat dari minggu kedua, ada satu yang hilang tapi efeknya 2. Efeknya panjang, yaitu GTR-nya hilang, Royalnya hilang. Gitu. Oh, jadi nggak bisa ditambahin dia dapat poster yang 1.000 pipi itu, Pak ya? Nggak bisa ya? Kalau produser 1.000 bisa, Bu. Bisa Kalau ya? produser 1.000 Ya, bisa. cuman itu Tapi yang karena datanya sudah dikirim ke stokis seperti itu, kalau Pak. produser 1.000 dengan nambah 1.100 saja bisa. Tetapi untuk reward extra point itu harus satu nota belanja. Oh iya, Pak. Paham. Nah, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada nggak? Tidak ada? Nah, saya sekarang lanjut. Apa yang wajib dan apa yang pilihan? Apa yang wajib? Apa yang wajib dan apa yang pilihan? Saya mau tanya teman-teman, punya martabat dan harga diri itu wajib atau pilihan? Wajib. Yang lain? Wajib. Wajib, Pak. Wajib. Oke, saya mau tanya lagi teman-teman. Hidup merdeka dan sejahtera itu wajib atau pilihan? Wajib. 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 Oke. Saya mau tanya lagi sama teman-teman. Merawat anak dan orang tua itu wajib atau pilihan? Wajib. 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 Wajib, Pak. Wajib. Oke. Seneng aku nih jawabanmu kayak ngono kuwi. Waras kowe berarti. Berkorban untuk freedom itu wajib atau pilihan? Wajib banget. Wajib. Yang lain? Yang lain? Wajib. Wajib. Seneng aku udah waras-waras ya. Wajib. Siang hari ini makan siangnya Wajib. bagus sehat. Wajib Wajib, banget, Pak. Wajib, Pak. Wajib. bagus. Oke.
menyekolahkan anak sampai kuliah itu wajib atau pilihan? Wajib. Wajib. Pilihan. Wajib. Ada biayanya. Loh. Wajib. Bagi Biar nggak anak bisa merantau bagi anaknya. bagi anaknya yang sekarang masih SMA paling tinggi. Bagi anaknya yang sekarang sekolahnya SMA, paling tinggi SMA. Dan sekarang masih sekolah anaknya. Jadi SMA, bagi anak Anda yang SMA, SMP, SD, TK. Menyekolahkan anak sampai kuliah itu wajib atau pilihan? Wajib. Yang lain? Biar anaknya nggak usah kayak ibunya merantau jadi Wajib, TKW. Pak. Wajib, biar nggak jadi ibunya seperti jadi pembantu, Pak. Oke, good. Idul Fitri sama keluarga. Itu wajib atau pilihan? Wajib. Wajib, Pak. Saya nggak tanya kondisi Anda hari ini ya. Saya nggak tanya kondisi Anda hari ini apakah Idul Fitri Anda masih terpisah sama keluarga atau tidak. Tapi saya cuma tanya, untuk kedepannya Idul Fitri sama keluarga itu wajib atau pilihan? Wajib. Wajib, Bapak, wajib. Oke, nah sekarang saya mau tanya lagi. Wajib atau pilihan? Nah, saya mau tanya nih, bagaimana caranya Anda bisa punya martabat dan harga diri wajib didapat? Berarti saya mau tanya nih, GTR itu wajib atau pilihan? Wajib. 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 Karena hanya dengan GTR, Anda akhirnya bisa punya martabat dan harga diri. Kalau GTR kan Anda bisa royal. Betul. Kalau royal kan Anda merdeka. Betul. Sekarang bagaimana caranya seorang perantau nggak royal bisa merdeka? Akhirnya apa? Di Indonesia juga nanti bisa jadi TKW lagi kalau anaknya sudah masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Betul tidak? Betul. Betul kan? Betul. Ya, Betul. misalnya nih, contoh yang di Indonesia. Siapa yang di Indonesia? Mbak Uma, Mbak Ade, Ananisa, Mbak Dini, Mbak Emi, Fitri, Jamilah, saya, Bu Irvi. Ya, kita semua kalau nggak royal pada saat anak kuliah jadi TKW lagi nggak? TKI lagi nggak? Kalau nggak royal? Yo, Pak. Nggak ada Pasti. pilihan. Pasti. Jadi Pasti. saat ini kalau kita bisa di Indonesia padahal nggak royal, pasti karena anaknya belum kuliah. Bahkan mungkin belum SMA. Betul. Betul, Pak. Betul. Hanya nunggu waktu. Ini hanya nunggu waktu aja. Jika anak kita udah SMA atau kuliah tapi nggak royal, pasti jadi TKW, TKI lagi. Itu pasti. Gitu loh. Nah, saat itulah kita nggak punya martabat dan harga diri. Nggak punya. Sehingga GTR itu wajib atau pilihan? Wajib. Nah, wajib toh. Nah, sekarang hidup merdeka dan sejahtera. Katanya wajib. Nah, kalau gitu GTR wajib atau pilihan? Wajib. Wajib. Sekarang bagaimana caranya Ibu Nurimah, saya, Mbak Ade, Mbak Ananisa, Mbak Didi, Mbak Uma, Mbak Emi, Mbak Fitri, Mbak Jamilah, Bu Irvi, bagaimana caranya kita bisa hidup merdeka sejahtera? Kalau nggak royal, bagaimana caranya kita bisa royal kalau nggak GTR? Betul. Ya, kan mikir dong gitu loh, mikir. Ya, jadi GTR itu wajib kalau untuk orang yang mau hidup dan sejahtera. Kalau untuk orang yang mewajibkan hidup merdeka sejahtera, GTR itu wajib. Berat nggak sih Pak GTR? Lah, menurut Anda berat nggak sih hidup tidak merdeka dan tidak sejahtera? Berat nggak? Nah, Berat.
Kalau mau ditimbang-timbang, berat mana? Pengorbanan untuk GTR agar hidup merdeka dan sejahtera, atau hidup tidak merdeka dan tidak sejahtera karena nggak di GTR? Lebih berat yang mana kalau ditimbang? Ya jelas lebih Milih berat. GTR lah, Pak. Ya Biar iyalah. Merdeka dan sejahtera. Ya, Bu Nurimah. Gitu? Nah, Bu Nurimah nih kalau siang hari suaranya cetar, coba malam hari. Gelundang-gelundung dia. kan hadir malam, Pak. Hadir malam. Oh, betul ya. Bu, sebelum malam conference malam tuh Ibu bubuk sebentar gitu loh biar seger malamnya. Jangan digas terus. Ya, Pak, siap. Oke, sekarang. Merawat anak dan orang tua itu wajib tidak? Wajib. Wajib, Apapun wajib ya. banget, Pak. Wajib. Apapun kondisi Anda hari ini, apapun kondisi Anda hari ini, meskipun Anda masih terpenjara, tapi saya mau tanya, dalam pandangan agama kita, merawat anak dan orang tua itu wajib tidak? Wajib. Wajib Wajib. banget. Wajib. Berarti GTR itu wajib. Bagaimana caranya orang terpenjara bisa merawat anak dan orang tua? Bagaimana caranya? Pak, saya kan ngirimin duit kok merawat. Ngirimin duit itu yang ngirimin duit, merawat itu yang merawat. Beda dong. Emang kalau Anda ngirimin duit, Anda bisa terus bawa orang tua yang sakit ke kamar mandi. Itu, coba Bu Daroyah tuh lihat. Ya, saya diceritain Bu Daroyah. Ayahnya itu, sampai kalau pup itu di tempat tidur, emang bisa Anda ngirimin duit terus orang tua Anda sakit, bersihin duit kiriman Anda, bersihin pup orang tua di tempat tidur. Emang bisa kayak gitu? Tidak bisa. Dalam pandangan agama kita, merawat anak dan orang tua itu wajib. Jadi, kalau begitu, jika kita sekarang belum merawat anak dan orang tua, kita masih belum menjalankan perintah agama kita. Sehingga kalau kita GTR itu pasti direstui Allah, diridhoi Allah. Karena apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Maka itu wajib. Dan Allah akan membantu kita. Gitu. Betul nggak? Betul kan? Betul. Betul. Takut. Kalau dibilang takut, kalau dibilang susah, susah mana? Susah menjalankan perintah Allah atau susah tidak menjalankan perintah Allah? Nah, dibilang itu susah. Susah yang mana? Susah menjalankan perintah. Susah tidak menjalankan perintah Allah. Iya. Gitu. Kalau dibilang susah, susah untuk tidak menjalankan perintah Allah. Hidupnya lebih berat nanti. Tapi kalau menjalankan perintah Allah, susah-susahnya menjalankan perintah Allah, itu tetap memudahkan hidup kita. Misalnya, susah sekali Pak saya untuk GTR, harus ngutang sana, ngutang sini. Nggak apa-apa. Karena kalau sesusah apapun, kalau itu untuk menjalankan perintah Allah, memudahkan hidupmu. Tetapi kalau kamu tidak menjalankan perintah Allah, hidupmu lah yang akan susah. Nah, kita itu GTR. Untuk apa? Untuk jadi royal. Untuk apa? Untuk kita bisa merdeka. Untuk apa? Untuk merawat anak dan orang tua. Susah nggak untuk GTR? Susah. Tapi hidupmu akan mudah. Karena kamu sedang menjalankan perintah Allah. Tetapi kalau kamu tidak mau berkorban untuk bisa merawat anak dan orang tua dengan tidak GTR karena berpikir itu susah, maka hidupmu akan susah terus. Betul apa enggak? Betul. Betul. Berkorban untuk freedom itu wajib. Betul, saya setuju. Kalau gitu, GTR itu wajib. Daripada tidak berkorban untuk freedom. Berarti Anda hanya berkorban untuk terpenjara. Kalau saya mah lebih mending saya berkorban untuk merdeka daripada saya berkorban untuk terpenjara. Gitu. Penjaranya itu sendiri udah korban mulu itu. Jadi korban terus. Coba, Anda yang masih terpenjara, jadi korban terus nggak? Jadi korban terus. Korban majikan, korban pekerjaan, korban hubungan yang rusak, korban hubungan yang tidak pernah bagus lagi. Korban terus karena penjara itu selalu memakan korban. Tetapi kalau berkorban untuk merdeka, ya berkorbannya sekali itu aja setelah merdeka. Maka Anda bisa memperbaiki semuanya sudah rusak. Kalau gitu GTR wajib nggak untuk berkorban untuk freedom? Wajib banget. Wajib loh, GTR tuh berkorban. Kok pikir Anda mau berkorban cari pelanggan? Anda mau berkorban cari member baru?
Anda mau berkorban untuk cari utangan, berkorban kok pikir. Ya. Bagi orang tua yang anaknya sekarang masih sekolah tapi belum kuliah, menyekolahkan anak sampai kuliah itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau enggak, ya anakmu nyusul jadi TKW lagi nanti kalau sudah berkeluarga. Gitu. Nah kalau begitu, GTR wajib nggak? Ya wajib. Agar anak kita nggak niru kita jadi TKW TKI. Gitu. Harus berkorban. Lah mendingan aku berkorban GTR daripada aku berkorban mengorbankan anakku jadi TKW. Aku lebih milih aku berkorban di GTR supaya lanjut royal daripada aku mengorbankan anakku jadi TKW karena nggak sekolah sampai kuliah. Tunggu sampai dia berkeluarga nanti. Betul tidak? Betul. Oke. Idul Fitri sama keluarga. Itu perintah Allah tidak. Merayakan hari raya bersama keluarga. Itu perintah Tuhan tidak? Perintah Allah. Perintah Allah. Jadi ini bukan pilihan, ini wajib. Selama kita ngelanggar mulu nih, rambu-rambunya Tuhan kita langgar terus, mesti hidupnya bermasalah terus. Mesti itu, pasti. Harus peraturannya Tuhan kok kamu langgar. Ya, mesti kecelakaan mulu hidupnya. Sehingga apa? Ya GTR ya wajib. Karena ini supaya kita ngikutin lagi aturannya Tuhan. Kalau kita ngikutin aturan Tuhan, hidupnya tuh jadi dibenerin lagi gitu loh. Nah, tapi dari mana kita bisa merayakan Idul Fitri sama keluarga kalau kita tidak jadi royal? Nggak mungkin. Selagi saya ingetin, tunggu sampai anak-anak kita nanti sudah mau kuliah. Kalau kita nggak royal, pasti kita jadi TKW TKI. Mau sekarang, mau 10 tahun lagi, pasti TKW TKI. Atau misalnya, contoh Mbak Ade. Andin tuh umur berapa tuh Mbak Ade? Andin umur 2 berapa? tahun. 2 tahun. Kuliah itu umur berapa? 18. 18. Ya, jadi 2 tahun ke 18 itu masih 16 tahun. Kalau Mbak Ade ini nggak royal, teman-teman, tunggu sampai 16 tahun lagi. Baru jadi TKW 16 tahun kemudian. Saya Itu umur terjadi. berapa? Saya udah Ayo. umur berapa? Udah tua. Ayo Kerja di Andin. luar udah nggak mungkin. Akhirnya Andin yang jadi TKW, TKI. Dia nggak kuliah. Itu. Karena Amit-amit, ibunya, jangan sampai. itu ibunya nggak jadi TKW, ya anaknya jadi TKW. Lah, itulah dampak ngerinya, teman-teman. Kalau kita nggak jadi royal. Gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi amit-amit jabang bayi jangan sampai deh kita kayak gitu. Ya, contoh. Audrey sekarang umur 16 tahun. Nah, 2 tahun lagi kuliah. Kalau saya tidak royal, ya pasti saya jadi TKI TKW. Biar anak saya kuliah. Kalau saya udah nggak diterima, 2 tahun lagi umurku 51 tahun. Ayo anakku wis nak gue rasa kuliah gue jadi TKI TKW baik. Lah, amit-amit jabang bayi kan. Kalau kita nggak mau berkorban GTR agar kita lanjut royal, maka kita sedang ngorbanin anak kita yang jadi TKW TKI. Milih pengorbanan siapa? Katanya milihnya orang tua yang berkorban. Ah, bohong semua. Orang tua, saya sebagai orang tua mau berkorban untuk anak. Enggak ah, lu ngorbanin anak lu. Nyatanya lu nggak GTR. Lu nggak royal. Ya ujung-ujungnya lu ngorbanin anak lu kan. Yang bener yang mana nih? Gitu. Nah, saya harapkan teman-teman sekarang punya kesadaran sungguh-sungguh supaya ada tidak harus ngorbanin anakmu. Gitu. Pengorbanan terbesar ya apa ya? Tindakan orang tua yang sungguh kejam karena nanti akan ngorbanin anak itu bukan saat ini. Kalau saat ini kesannya hanya anakku tersiksa karena tidak bersama orang tua, anakku tersiksa karena kangen aku. Wah, aduh, itu belum apa-apa, teman-teman. Pengorbanan yang paling sadis, yang tega dilakukan orang tua sama anaknya adalah membiarkan anaknya jadi TKW berikutnya. Kenapa? Ya anak ini nggak punya keterampilan apa-apa. Keterampilan apa-apa nggak punya nih. Dia kerja di Indonesia nggak dipakai, sehingga gaji dia mentok cuma 2 juta.
Dan gaji dia mentok 2 juta, terus dia berkeluarga, terus gimana kalau nggak jadi TKW TKI untuk kehidupan keluarga dia nanti? Kita lihat sejarah tret ke atas. Oh, emaknya nggak pernah royal, pantes. Emaknya nggak pernah royal, emaknya nggak mau berkorban jadi royal, pantes. Emaknya nggak mau berkorban, anaknya yang jadi korban. Pokoknya kalau sekarang saya lihat teman-teman para TKW berkeluh kesah, anak saya nangis Pak, anak saya blokir, saya punya masalah ini sedih banget Pak. Kesannya itu penderitaan terbesar. Enggak. Penderitaan terbesar adalah ketika orang tua ini ngeliat anaknya terbang jadi TKW TKI. Itu efek dari orang tuanya nggak pernah mau jadi royal, nggak pernah mau nebus harganya. Akhirnya anaknya yang harus nebus. Begitu. Ya, oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman karena ini hanya terjadi di minggu kedua bulan Februari. Jangan sampai Anda sia-siakan ketika Anda bisa dapat 3 poster penghargaan sertifikat yang nanti ketika Anda pulang bisa Anda sertifikat itu bisa Anda figura kayak Mbak Ade gitu. Ya. Coba kalau Mbak Ade lagi di rumah ibunya tak minta nunjukin gitu ya. Figura-figuranya keren banget gitu. Ya. Wah, luar biasa. Gitu, teman-teman. Dan itu nanti saat ini bisa Anda tampilkan di beranda Facebook Anda. Anda menjadi TKW yang berbeda. Anda punya martabat harga diri. Anda hanya segelintir orang pilihan Tuhan. Anda adalah TKW pilihan Tuhan. Karena di antara 6 juta TKW, itu datanya, TKW ilegal dan legal itu jumlahnya 6 juta. Dari 6 juta TKW di dunia ini, Anda hanya segelintir yang punya prestasi, Anda hanya segelintir yang bermartabat lewat prestasi itu. Kalau saya jadi Anda, minggu kedua ini nggak akan saya sia-siakan. Ya, oke itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Bisa di stop recordingnya, nanti bisa di-upload.